sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya menyedihkan. Tetapi pelajaran untuk kita dan untuk para murid pada waktu itu, bahwa kata-kata Yesus begitu berkuasa, sehingga kata-kata itu menghidupkan dan mematikan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan ini. Sadarkan kami bahwa firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa, firman-Mu mematikan dan menghidupkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-19. Matius 21 ayat 19, demikian kata firman Tuhan. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Amin. Saudara pemirsa, ayat di atas, ayat 18 mengatakan bahwa Yesus pagi-pagi itu merasa lapar. Dan saudara tahu, pohon ara itu berbuah sepanjang tahun. Kalau dia sudah besar, dia terus berbuah sepanjang tahun. Oleh sebab itu, cukup mengherankan bahwa pohon ara ini sama sekali tidak buahnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada pohon ara itu, dia tidak akan berbuah selama-lamanya, artinya dia akan mati. Ada 3 hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama ialah kita melihat bahwa Tuhan menghendaki kehidupan kita untuk berbuah. Bukan buah Roh Kudus, bukan. Tapi berbuah. Buah apa? Buah itu nampak dari 3 hal. 1, dari etika dan moral kita. Menghasilkan buah artinya menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua ialah pola dan gaya hidup kita. Itu menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana orang bisa diberkati kalau kita kemudian berpakaian misalnya yang tidak memuliakan nama Tuhan? Kadang-kadang saya juga heran, bagaimana kita bisa hidup seenaknya, ikut mode-mode tertentu misalnya dari bangsa-bangsa yang lain yang memang bukan dari model yang dapat dipakai yang cocok untuk kita di Indonesia misalnya. Terus kemudian apalagi? Pola dan gaya hidup dan tutur kata dan tingkah laku kita. Itu seperti buah, saudara sekalian. Bagaimana kalau kita ngomong seenaknya, katakanlah mencaci maki orang, tetangga kita sendiri misalnya, karena salah paham, itu buah apa? Buah beracun itu. Mana orang mau percaya kepada Yesus melihat tingkah laku kita yang seperti itu, ucapan mulut kita. Begitu juga tingkah laku kita, saudara sekalian. Kita sudah dewasa, tapi tingkah laku kita seperti anak-anak. Di rumah tangga kita misalnya, saya mendengar baru-baru ini bagaimana ada rumah tangga yang sampai ditegur oleh orang yang punya rumah. Mereka kontrak. Oleh karena apa? Kerjanya pagi, siang, malam berantem. Mari saudara lihat ke muka saya ke sini. Itulah buah tadi apa? Etika dan moral, pola dan gaya hidup, tutur kata dan tingkah laku. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita belajar di sini tentang betapa berkuasanya firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan iblis, iblis menyuruh dia apa? Buat itu batu menjadi roti. Kamu kan lapar kan? Bisa enggak Tuhan Yesus buat batu menjadi roti? Tentu saja bisa, saudara sekalian. Sangat bisa. Tapi yang menyuruhnya itu adalah setan. Tuhan Yesus tidak mau. Ya. Dan dia katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Luar biasa. Jadi kita hidup tadi sehubungan dengan tadi pohon ara itu, kita hidup, kita mati karena firman Tuhan. Jadi firman Tuhan juga mengatakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Dalam bahasa lain itu menggunakan langit dan bumi akan mati. Satu kali kelak nanti langit dan bumi yang berdosa ini, tempat manusia berdosa ini akan lenyap. Dan firman-Ku, kata firman Tuhan,
firman Allah itu kekal selama-lamanya, tidak pernah mati. Peganglah firman Tuhan hari ini dengan serius, dan saudara akan mengalami kehidupan yang luar biasa ke depan sana. Firman Tuhan berkuasa, peganglah firman Tuhan, peganglah janji Tuhan. Jangan lepaskan sampai perjalanan hidup saudara di dunia ini berakhir. Dan yang ketiga apa saudara sekalian? Di bagian ayat yang ke-20, para murid belajar betapa berkuasanya tutur kata Yesus. Dan hari ini kita bersama-sama, saya juga belajar tentang betapa berkuasanya tutur kata Yesus. Saudara masih ingat? Dalam mujizat mula-mula yang dia lakukan dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, hanya Yesus mengatakan begini, ambil air di sumur sana, penuhkan 6 tempayan ini. 6 tempayan sama dengan sekitar antara 300 liter. Dan kemudian katanya, cedoklah. Hanya dengan satu kata, cedoklah. Maka air sumur, pembasuh kaki, yang keruh, yang bau tanah itu sekarang berubah menjadi anggur yang manis. Itulah kuasa tutur kata Yesus, firman Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa supaya kita nanti mengalami hal-hal yang seperti itu. Hidup kita diubahkan, kita mengalami mujizat Tuhan karena kita percaya akan firman Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa supaya kami belajar percaya akan janji Tuhan, kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan menghendaki kami untuk hidup berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.